Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saptra dari kelas 1B D3 Keperawatan dengan NIM PO 7120021026. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem endokrin pada manusia dan fungsinya. Apa itu sistem endokrin? Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tersusun atas susunan sel mikro yang sangat sederhana yang terdiri atas jaringan ikat halus yang mengandung pembuluh kapiler. Sistem endokrin pada manusia. 1. Sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 2. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem saraf pada manusia. Kedua sistem memiliki berfungsi untuk mengontrol dan memadukan satu sama lain, menjaga homeostatis dalam tubuh. Fungsi kelenjar endokrin. 1. Penghasil hormon. Menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan dalam apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. 2. Mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. 4. Pertumbuhan jaringan. Mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. 5. Mengatur metabolisme dalam tubuh sehingga sistem oksidasi tubuh serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. 7. Metabolisme zat. Mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air, dan hidrat dalam tubuh untuk agar optimal. Bagian kelenjar utama dalam kelenjar endokrin. 1. Kelenjar hipofisis atau master of gland. Kelenjar yang menghasilkan banyak hormon yang masing-masing memiliki fungsi utama untuk mengatur satu sama lain. Kelenjar ini memiliki ukuran yang kecil, sekitar 1,3 cm dengan bentuk bulat. Secara umum, kelenjar hipofisis sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu hipofisis anterior, hipofisis intermedia, dan hipofisis posterior. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon pertumbuhan, mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Apabila kekurangan hormon maka akan kerdil. Sedangkan apabila kelebihan akan menyebabkan gigantisme. Hormon tirotropin mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar tiroid agar tidak terserang penyakit gondok. Adrenocorticotropic hormon mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dari kulit, ginjal, serta merangsang aktivitas kelenjar adrenalin. Hormon prolaktin atau laktogenik berfungsi untuk membantu wanita pada proses kelahiran dan juga sekresi susu. Hormon MSH bertugas untuk memberikan pengaruh pada warna kulit pada makhluk hidup. Kelebihan hormon ini dapat menyebabkan kulit hitam. Hormon HDH bertugas untuk meningkatkan tekanan darah dalam tubuh serta menurunkan volume urin tubuh. 2. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang dapat ditemukan di bagian leher depan, tepatnya berada di bawah jakun dan terdapat 2 lobus. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon penting yaitu tiroksin dan tironim untuk mengatur metabolisme, perkembangan, pertumbuhan, serta aktivitas dari sistem saraf. Terdapat satu hormon yang terdapat pada kelenjar tiroid yang bernama kalsitonin untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah tubuh. Caranya adalah dengan mempercepat proses absorpsi kalsium yang terdapat pada tulang. 3. Kelenjar paratiroid
Kelenjar yang berada di belakang kelenjar tiroid dengan jumlah 4 buah. Fungsinya menghasilkan PTH atau mengatur konsentrasi ion kalsium yang terdapat pada cairan ekstraseluler dengan mengabsorpsi kalsium dari dalam usus. Untuk meningkatkan kalsium dalam darah. 3. Untuk mengatur metabolisme fosfor. 4. Menurunkan kadar kalsium dalam darah. 5. Apabila mengalami kekurangan hormon, ini akan menyebabkan terserang penyakit tetanus. 6. Apabila seorang kelebihan hormon ini, maka akan menyebabkan terjadinya pengendapan kapur pada ginjal. 4. Kelenjar adrenalin. Dapat kita ditemukan di bagian atas ginjal dengan bentuknya menyerupai bola. Pada masing-masing ginjal pada manusia terdapat satu kelenjar suprarenalis, di mana nantinya kelenjar tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu korteks atau bagian luar dan madula atau bagian tengah. Hormon yang dihasilkan mineralokortikoid untuk mengontrol jalannya metabolisme ion anorganik. Glukokortikoid untuk mengontrol proses metabolisme glukosa. Adrenalin dan noradrenalin untuk bertugas dalam vasokonstriksi arteri, mengontrol pembuluh darah pada otak dan otot. Merespon gerak peristaltik, mengatur kadar gula darah, dan ikut merubah glikogen menjadi glukosa dalam hati. 5. Kelenjar timus. Kelenjar yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan manusia. 1. Kelenjar ini ditemukan di dalam mediastinum, tepatnya di sekitar trakea. 2. Kelenjar ini biasanya dapat membesar seiring dengan berjalannya proses pubertas, tetapi akan mengecil kembali ketika dewasa. Timus juga menghasilkan hormon pertumbuhan yang akan berfungsi hingga remaja, dan setelah dewasa nanti hormon pertumbuhan tidak akan berfungsi. Fungsi kelenjar timus. 1. Untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup. 2. Bertugas mengurangi aktivitas dari kelenjar kelamin. 3. Menghasilkan senyawa timosin yang bertugas sebagai perangsang limfosit tubuh. 6. Kelenjar pinealis. Kelenjar yang terdapat di dekat pusat otak kita. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang bernama melatonin, di mana reproduksi hormon ini bergantung dari seberapa lama tubuh mendapatkan penyinaran. Fungsinya, kelenjar pinealis yang menghasilkan hormon melatonin sebagai antioksidan tubuh yang efektif untuk memberikan perlindungan pada sistem saraf otak dari serangan radikal bebas. Dalam ritme biologis, hormon ini memberikan pengaruh pada siklus pada seseorang. Maksudnya di sini adalah siklus dari bangun hingga tidur lagi atau kebiasaan makan pada seseorang. 7. Kelenjar pankreas menghasilkan insulin, mengatur tingkat glukosa dalam darah. Apabila seorang mengalami kekurangan insulin, maka akan menyebabkan individu tersebut menjadi rentan terserang penyakit diabetes. Selain itu, kelenjar pankreas ternyata terbagi atas 3 sel yang memiliki fungsi masing-masing. Sel tersebut adalah sel alfa, memproduksi glukogen serta meningkatkan glukagon. Selain itu juga dapat menurunkan kadar glukosa tubuh. Sel beta atau memproduksi insulin. Selain itu juga dapat menurunkan glukagon dan meningkatkan glukosa. Sel gamma, sel yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti fungsi tugasnya. 8. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan pada manusia. 1. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon yang terbagi menjadi 2, yaitu pada laki-laki dan perempuan. 2. Pada laki-laki, kelenjar ini menghasilkan hormon testosteron. 3. Pada perempuan menghasilkan hormon
progesteron, dan estrogen. Fungsinya, hormon testosteron untuk menjaga metabolisme pria. Selain itu juga memiliki pengaruh besar sebagai penentu jenis kelamin pada janin dan mempengaruhi masa pubertas pada pria. Hormon progesteron untuk mematangkan sel induk wanita, mempertahankan status kehamilan dan meningkatkan fungsi kelenjar tiroid. Estrogen sebagai pencegah nyeri pada payudara memberikan karakteristik secara generatif pada wanita untuk meningkatkan anabolisme protein tubuh dan membantu dalam pembentukan tulang. Terima kasih. Itulah penyampaian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.